Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penanganan form HTML dan PHP. Jadi kita tahu ya bahwa di website itu halaman yang kita akses itu sebenarnya berisi dari kode-kode yang berasal dari front end. Jadi ada HTML, kemudian CSS dan JavaScript. Dan di sini tempatnya user untuk berinteraksi. Jadi di sini ada user interface-nya. Jadi kalau kita mau baca datanya, kemudian kita nginput untuk disimpan dan lain-lain, berarti kita inputnya juga di sini. Cuma data ini ketika kita contoh ya, satu kasus kalau kita mau menyimpan data, kita kan inputnya di sini. Nah, data ini ketika mau diinput, nanti proses simpannya itu kan berasal dari atau dieksekusi di bagian server. Nah, server ini berisi kode yang berasal dari backend. Contoh kasus di sini kita akan belajar PHP. Jadi backend-nya adalah PHP. Jadi kalau mau diinput data yang berasal dari sini harus dikirim ke backend dulu, baru dari backend ini nanti akan disimpan di database. Jadi nanti PHP yang akan menyimpan data tersebut. Terus sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengirim data dari user interface-nya ini ke backend-nya. Kalau di web itu disebut dengan form. Oke. Nah, form ini bisa dibuat menggunakan tag form. Jadi di HTML itu ada tag namanya tag form. Kemudian di tag form ini nanti kita masukkan input-input yang akan menerima nilainya. Jadi contoh ada tag input. Tag input ini nanti ada banyak macam ya. Ada input text, kemudian ada password, kemudian ada button, ada radio juga, dan lain-lain. Kemudian selain tag input, ada tag text area. Kemudian ada select, ini untuk drop down. Nama tagnya adalah tag select. Kemudian ada juga tag button. Ini adalah tag input yang bisa digunakan di dalam form untuk mengirim data ke server. Selanjutnya di dalam tag form itu ada dua atribut yang biasa digunakan. Yang pertama adalah action, yang kedua adalah method. Action ini gunanya untuk menentukan file tujuan ya, file backend tujuan. Jadi ketika form ini disubmit atau dikirim datanya, file tujuannya itu mau dikirim kemana. Contohnya mau dikirim ke file aksi.php umumnya. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian untuk metode ini gunanya untuk menentukan metode apa yang mau digunakan gitu. Metode pengirimannya mau menggunakan metode apa. Jadi metode pengiriman di form ini ada dua, ada get, kemudian ada post. Kalau atribut actionnya ini dikosongi, maka tujuannya akan otomatis masuk ke bagian file itu sendiri gitu ya. Jadi kalau atribut actionnya dikosongi, maka data ini akan dikirim ke file itu sendiri. Kemudian kalau atribut method ini yang dikosongi, maka otomatis dia pengirimannya menggunakan metode get. Kemudian untuk perbedaan get dengan post, kalau get itu berarti datanya itu visible ya, terlihat oleh user. Kemudian datanya itu dikirim lewat URL. Jadi nanti kenapa kok terlihat? Karena datanya memang disertakan di URL-nya. Kemudian ini ada limitnya. Limitnya itu 2000 karakter. Kemudian tidak disarankan untuk digunakan
untuk data-data yang bersifat privasi karena memang terlihat datanya. Kemudian kalau post itu dia tidak terlihat atau invisible. Kenapa? Karena datanya itu dikirim lewat HTTP request. Jadi intinya dia dikirim lewat balik layar ya. Kemudian ini datanya unlimited. Data post ini juga bisa digunakan untuk mengirim data-data yang berbentuk file atau binary. Oke, sekarang kita lanjut ke praktek. Selanjutnya sebelum kita praktek, kita buat projectnya dulu. Jadi karena ini PHP, kita harus meletakkan projectnya di folder htdoc. Jadi di bagian ini kita buat folder baru. Di sini saya beri nama php24. Kemudian kita select folder dan sudah jadi projectnya dan sudah kita buka di Visual Studio Code. Kemudian jangan lupa bagian di exam di Apache-nya itu kita aktifkan ya. Oke, selanjutnya kita buat filenya. Di sini kita akan buat dua file. Yang pertama namanya adalah form1.php. Jadi ini nanti yang berperan sebagai user interface-nya. Jadi kita ngisi datanya di halaman ini. Kemudian file yang kedua adalah proses.php. Dan ini gunanya nanti yang akan menerima data dari form1.php. Jadi di sini datanya akan diproses. Anggaplah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke form 1-nya. Di sini pertama kita buat user interface-nya. Jadi saya buat tag HTML-nya dulu. Kemudian jangan lupa kalau kita mau mengirim data kita harus menggunakan tag form. Jadi atribut action-nya di sini kita isi dengan nama file tujuannya yaitu proses.php. Kemudian untuk atribut metodenya karena kita mau pakai get, jadi kita kosongi saja dulu karena kalau kita kosongi otomatis metode pengirimannya menggunakan get. Kemudian di sini kita tambahkan input untuk nama. Jadi tipenya text, kemudian setiap input yang datanya mau dikirim ke server dia harus punya atribut name dan value-nya ini harus unik ya. Karena nanti ketika di backend pengambilan datanya itu memang berdasarkan value yang ada pada atribut name. Oke, di sini saya beri nama, kemudian br agar ke bawah. Dan di sini langsung saya beri input tombol untuk submit. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita buka browsernya, kemudian kita coba akses websitenya, localhost, kemudian nama filenya tadi php24, nama filenya kemudian form1.php. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti kita isi nama kita di sini, kemudian klik submit, maka akan dikirim ke file proses.php. Selanjutnya sekarang kita masuk ke file proses. Di sini kita buat tanpa HTML saja. Jadi di sini hanya ada kode PHP. Dan untuk mengambil data yang dikirim dari klien, untuk metode get kita bisa menggunakan variabel $_get. Kemudian di sini adalah nilai dari atribut name. Jadi di sini pada input text ini namanya adalah nama. Berarti di sini kita isi nama. Kemudian biar lebih gampang nanti kita simpan ke sebuah variabel seperti ini. Kemudian nanti kita tampilkan selamat datang nama. Oke, jadi seperti ini, jangan lupa disimpan. Sekarang kita coba. Oke, jadi bisa dilihat bahwa di sini sudah ada tulisan selamat datang Budi. Dan sekarang filenya itu sudah ada di proses.php. Dan datanya itu dikirim lewat URL. Jadi kenapa get itu datanya terlihat? Karena memang datanya dikirim lewat URL seperti ini.
Kemudian sekarang kita coba akan praktek menggunakan metode post. Kita kembali ke form 1. Kemudian tag formnya ini kita duplicate saja. Dan pada tag form kita tambahkan atribut method. Dan di sini kita beri nilai post. Jadi sekarang form yang kedua ini dia akan mengirim ke proses.php dan metode pengirimannya menggunakan post. Yang lain ini kita biarkan saja. Selanjutnya kita buat file proses yang kedua untuk menangani yang post ini. Contohnya namanya adalah proses_post.php. Jadi nanti penanganannya di sini. Oh ya, karena ini file tujuannya sudah proses_post ya, di sini juga diubah. Oke, jadi seperti ini. Jadi form kedua itu ngirimnya ke file ini. Oke, sekarang kita tangkap nilainya. Untuk menangkap kiriman post kita bisa mengambil dari variabel $_post. Kemudian sama di sini diisi dengan nilai pada atribut name. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Kita back, kita refresh. Nah, kita pakai yang ini ya, yang form kedua. Submit. Nah, jadi sudah terkirim selamat datang Adi, tapi bisa kita lihat bahwa datanya itu tidak ada di URL karena memang post itu ngirimnya lewat HTTP request, jadi lewat proses background ya. Jadi nanti kapan kita harus menggunakan metode get ketika datanya tidak bersifat privasi. Kemudian kapan kita harus menggunakan metode post ketika datanya bersifat privasi atau rahasia, contohnya password, kemudian data pribadi yang rahasia dan lain-lain. Selanjutnya untuk praktek di sini kita akan coba untuk membuat kalkulator sederhana. Nanti user interface-nya atau formnya nanti akan seperti ini. Jadi ada dua input untuk angka, kemudian satu tombol, kemudian di sini untuk menampung hasilnya. Kemudian untuk metode yang akan kita gunakan untuk pertama kita akan pakai get dulu. Kemudian untuk angka yang pertama, untuk nama atributnya adalah angka 1 mungkin ya. Kemudian yang ini angka 2. Kemudian yang ini adalah hasil. Untuk actionnya, jadi file tujuannya ini akan mengirim ke dirinya sendiri. Jadi nanti di atribut action bisa kita kosongi saja agar pemrosesnya juga file ini sendiri nanti. Oke, sekarang kita coba praktek. Sekarang kita buat file baru, namanya adalah kalkulator.php. Kemudian di sini kita buat tag HTML-nya. Kemudian kita buat form, actionnya kita kosongi, kemudian get-nya, untuk metodenya juga kita kosongi karena kita akan pakai yang get. Kemudian kita buat dua input text. Yang pertama namanya adalah angka 1. Kita kasih BR. Kemudian yang kedua adalah angka 2. Selanjutnya kita tambah tombol submit. Value-nya tambah. Kemudian yang terakhir adalah input text untuk hasil. Oke, jadi seperti ini. Jadi saya ulangi lagi. Form ini akan dikirim ke file ini sendiri, yaitu kalkulator.php karena actionnya kita kosongi. Kemudian untuk metode pengirimannya kita akan menggunakan metode get. Jadi kalau tidak diisi berarti otomatis jadi metode get. Jika kita mengirim datanya ke file ini sendiri, maka kode PHP-nya itu bisa kita letakkan di atas sini. Oke, jadi pertama kita ambil dulu nilainya.
Untuk hasilnya, untuk sekarang kita tampilkan di sini dulu. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba akses filenya. Oke, seperti ini. Ini ada error ya. Kenapa? Karena ketika pertama kali dijalankan tidak ada kiriman dari get, sedangkan kode ini sudah mencoba untuk mengambil data dari get, tapi tidak ada, jadi error. Maka sebenarnya untuk pencegahannya, kode ini bisa kita eksekusi hanya ketika ada kiriman get. Oke, ini kita cut saja. Caranya adalah di sini kita menggunakan percabangan if is set. Nah, gini ya. Kemudian get contohnya angka 1. Jadi cara bacanya adalah jika ada kiriman get dengan nama angka 1, maka kode yang tadi akan kita eksekusi. Oke, sekarang kita coba lagi refresh. Oke, 1 tambah 2, nah jadi hasilnya 3. Selanjutnya kita akan coba masukkan hasil ini ke text field hasil, dan angka penjumlahannya angka 1 dan angka 2 juga akan dimasukkan di sini. Caranya adalah di bagian inputnya tadi kita tambahkan atribut value, kemudian di sini kita tambahkan tag php, kemudian echo, kemudian panggil variabel penampungnya. Kemudian lakukan hal yang sama pada text field yang lain. Nah, ini jangan lupa diubah ke angka 2, kemudian yang ini juga diubah ke hasil. Oke, sekarang kita coba, jangan lupa disimpan. Ini terjadi error lagi karena variabel ini tidak ada ketika tidak ada kiriman get. Jadi caranya sekarang di bagian atas ini, variabel angka 1 ini kita beri nilai awal yaitu 0 dan angka 2 juga sama. Sekarang kita refresh lagi. Kemudian lakukan hal yang sama untuk hasil ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita coba isi, tambah, maka hasilnya jadi 5. Oke, yang ini jangan lupa untuk dihapus ya. Oke, sekarang kita ganti 10 jadi 12. Jadi seperti itu cara menggunakan form pada HTML dan PHP.